Ini firman Tuhan kepada Abram ketika Abram masih menantikan janji Tuhan yang akan memberikan anak kepadanya. Jadi Abram belum punya anak. Masih sebatas wacana, baru janji dari Tuhan. Tapi keberadaan bangsa yang pada waktu itu belum ada, Tuhan sudah tahu. Hebat nggak Tuhan kita itu? Amin. Nanti keturunanmu akan ada di Mesir, di negeri orang, negeri yang bukan miliknya sendiri. 400 tahun mereka di sana akan teraniaya. Saudara-saudara, apakah Tuhan merencanakan untuk umatnya itu menderita? Bukan. Waktu pertama kali orang Israel datang ke Mesir, mereka senang. Enak, seperti orang Indonesia datang ke Amerika. Ya. Mereka bertumbuh menjadi besar. Sesudah besar, tentu saatnya tiba. Mereka akan menggenapi perjanjian Allah untuk masuk dan memiliki negeri yang dijanjikan. Bangsa Israel yang sudah menjadi besar ini tinggal di Mesir, mereka sudah menyembah dewa-dewa orang Mesir. Udah gak menyembah Tuhan lagi. Coba saudara baca di dalam Yosua pasal 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Jauhkanlah Allah yang disembah oleh nenek moyangmu di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Jadi nenek moyang ini kan mereka sudah mau masuk ke tanah Kanaan. Bahkan sudah masuk ke tanah Kanaan. Waktu firman Tuhan disampaikan oleh Yosua ini. Firman Tuhan ini disampaikan kepada orang-orang Israel yang lahir di padang belantara. Yang nenek moyangnya tinggal di Mesir. Jadi dari ayat ini kita ketahui bahwa orang-orang Israel pada waktu tinggal di Mesir itu sudah menyembah kepada para dewa orang Mesir, nggak menyembah kepada Tuhan. Pada waktu dia diperbudak dan ditekan hidupnya begitu menderita, baru mereka ingat lagi kepada Tuhan yang mereka miliki. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berteriak, minta supaya Tuhan tolong. Dari dalam surga, mata Tuhan menjelajah.
seluruh muka bumi. Dan Tuhan melihat umatnya yang tinggal di tanah Mesir, yang pada waktu itu hatinya sudah berbalik dan berseru-seru kepadanya. Tuhan melihat ketulusan hatinya dengan sungguh-sungguh. Tuhan lihat tetesan air matanya. Tuhan mendengar jeritan mereka. Tuhan mendengar seruan mereka. Tuhan melihat hati mereka yang bersungguh-sungguh berharap kepadanya. Saudara-saudara, demikian juga kita setelah membaca cerita di dalam Alkitab ini, bagaimana Raja Asa telah gagal dan diperingatkan. Kita jangan seperti Raja Asa kalau dengar firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan menegur kita, marah. Kita lihat Raja Asa marah kan? Dikatain bodoh. Wah, saya seorang raja kok dibilang bodoh. Marah dia. Dia tangkap Raja Asa. Dia tangkap itu Hanani. Dan dia juga menyiksa banyak orang. Mungkin orang-orang yang mengikut kepada Tuhan, yang dia siksa. Nah, kita di dalam jemaat sering sekali kita mendengar ada yang taruh akar pahit sama pendetanya karena mendengar khotbah yang disampaikan. Setelah kita mendengar cerita di dalam Alkitab ini, kita mau rubah hati kita. Kalau kita dengar firman Tuhan yang menegur kepada kita, bukan kita marah kepada pendeta, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita diperingatkan, karena kita ditegur, karena kita diperbaiki, karena Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau kita hidup benar. Kalau kita hidup benar, bukan cuma janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi ada berkat-berkat dijanjikan buat kita. Ya. Di dalam kitab Yeremia tadi dikatakan, kita belum baca tadi ayat selanjutnya itu, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi apapun Tuhan katakan kita dengar. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Jadi kalau firman Tuhan berkata, hei kamu bodoh, pasti kita telah berlaku bodoh. Amin. Jangan pendetanya dicemberutin. Nggak mungkin salah, ya. Jadi saudara-saudara,
harus memiliki hati seperti jemaat Tesalonika di dalam mendengarkan firman Tuhan. Jemaat Tesalonika mendengarkan firman Tuhan. Paulus katakan waktu mereka mendengarkan firman Tuhan seperti perkataan Tuhan. Walaupun hamba Tuhan kecil yang berbicara, bukan pendeta gede. Ya kalau pendeta gede kan kayak Benny Hinn gitu kan, terkenal, Gilbert Lumendong, ya. Kita membaca di dalam ayat ini supaya kita kalau mengandalkan Tuhan, dengar apapun yang Tuhan bilang kepada kita. Kalau kita baca firman Tuhan menegur kepada kita salah, kita harus terima. Baru kita pulang membawa berkat. Kayak jemaat Tesalonika kalau dengar firman Tuhan, walaupun Paulus yang bawa firman Tuhan, walaupun hamba Tuhan yang lain yang bawa firman Tuhan, semua dia terima sebagai firman Tuhan. Kita harus demikian. Jadi pokoknya kita harus menerima apapun yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kita harus terbuka hati kita, mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita menerima firman Tuhan seperti itu, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, jangan kita bodoh. Marilah kita mempertetapkan hati kita, berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia dan kekuatan manusia. Bukan berarti kita nggak perlu manusia. Ya, kita perlu di dalam persekutuan kita satu dengan yang lain, sama-sama amat Tuhan. Kita perlu saling menolong satu dengan yang lain. Saudara-saudara, bukan kalau firman Tuhan disampaikan begini, bukan supaya kita nggak peduli satu dengan yang lain, tapi kita sama-sama merapatkan diri. Ayo kita maju mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Ayo kita berbakti kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan mencari orang yang berbakti dengan hati yang tulus. Kalau kita pura-pura, Tuhan lihat, ya. Tuhan itu Maha tahu. Coba bangsa Israel belum lahir aja, dia udah tahu nanti akan tinggal di tanah Mesir sebagai budak 400 tahun. Waktunya, kapan waktunya Tuhan tahu. Ya. Kita bayangkan saja bagaimana hebatnya Tuhan. Mari kita dengan sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya. Banyak Tuhan orang sembah, tapi Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang dahsyat. Saudara-saudara, jangan kita main-main, tapi kita mari sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya.